Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Krisna Alfian Ramadhani dari kelas 12 MIPA 5, nomor absen 13, SMA Negeri 1, Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan evaluasi pemberdayaan komunitas dalam menyikapi ketimpangan sosial. Pertama-tama, di sini saya akan membagi presentasi saya menjadi 6 pokok pikiran. Yang pertama ada definisi, yang kedua ada prinsip-prinsip, yang ketiga ada tujuan dan peran, yang keempat ada pelaku kegiatan, yang kelima ada jenis-jenis, dan yang keenam ada langkah-langkah. Sebelum masuk ke pokok pikiran, yang pertama, maka kita harus tahu apa sih komunitas itu. Ya, komunitas menurut KBBI berarti kelompok organisme atau orang dan sebagainya yang hidup dan saling berinteraksi di dalam daerah tertentu. Komunitas berasal dari bahasa Inggris community, yang berarti masyarakat setempat yang memiliki cakupan wilayah yang sama. Anggota masyarakat setempat memiliki jalinan interaksi kuat dan perasaan kebudayaan. Selanjutnya ada definisi. Evaluasi merupakan kegiatan sistematis untuk melakukan pengukuran dan penilaian terhadap suatu objek berdasarkan yang telah ada. Mengapa disebut sistematis? Karena ada tahapan yang jelas, ada perencanaan yang jelas, ada pedoman yang jelas. Siapa yang melakukan evaluasi dan apa tujuan evaluasi itu juga cukup jelas. Maka hal itu disebut sistematis. Evaluasi memiliki pokok pikiran. Yang pertama ada pengamatan untuk mengumpulkan data dan fakta. Yang kedua ada pengukuran atau pembandingan hasil pengamatan. Yang ketiga ada analisis data dan informasi. Yang keempat ada penilaian dan pengambilan keputusan. Adapun prinsip-prinsip evaluasi pemberdayaan komunitas. Yang pertama ada berorientasi pada peningkatan mutu. Evaluasi ini harus mengedepankan peningkatan mutu anggotanya. Apabila evaluasi berjalan baik, maka pihak-pihak yang terkait itu mendapatkan dampak yang baik pula. Evaluasi dilakukan sebagai bagian dari proses belajar yang harus dilakukan terus-menerus. Peningkatan mutu itu tidak hanya dinilai dari jumlah produksi, namun juga dinilai dari aspek kesejahteraan, keselarasan, dan ketahanan sosial kehidupan masyarakat. Dengan demikian, tujuan pemberdayaan masyarakat dapat dicapai dengan hasil yang maksimal. Yang kedua ada partisipasi. Partisipasi dapat dari beberapa pihak. Ada partisipasi masyarakat, pemerintah, LSM, dan perusahaan. Hal ini dapat mendorong hubungan kerja sama yang baik. Selain itu, masukan, ide, dan bantuan berbagai pihak tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan kegiatan pemberdayaan. Yang ketiga ada transparansi atau akuntabilitas. Transparansi adalah hal yang penting dalam proses evaluasi, karena informasi itu tidak boleh ditutup-tutupi. Sedangkan akuntabilitas, laporan hasil evaluasi itu dapat dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya ada akurasi informasi. Akurasi informasi ini berkaitan dengan kondisi pemantauan yang sesungguhnya di lapangan. Tidak boleh ada hal yang dimanipulasi. Dengan demikian, hasil evaluasi dapat lebih maksimal dan akurat. Yang terakhir ada tindak lanjut. Hasil evaluasi perlu ditindaklanjuti. Dengan demikian, kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat berlangsung secara berkelanjutan. Selanjutnya ada tujuan dan peran evaluasi pemberdayaan komunitas.
Yang pertama ada menjaga konsistensi kerja pelaksana pemberdaya. Selanjutnya ada menelaah keterampilan target pemberdayaan. Yang ketiga ada memberikan masukan dan solusi dalam memperbaiki permasalahan proses pemberdayaan. Yang keempat ada sebagai sarana dan media pelaporan program kerja. Dan yang terakhir ada sebagai media pengembangan pelaksanaan pemberdayaan. Adapun pelaku kegiatan dan komunitas. Yang pertama ada evaluasi keluaran atau output. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberdayaan dalam kehidupan sosial masyarakat. Evaluasi keluaran dilakukan dengan membandingkan kondisi anggota komunitas dalam kurun waktu tertentu. Dasar pengukurannya dapat diketahui melalui survei yang dilakukan oleh pemantauan program pengembangan terkait. Yang kedua ada evaluasi dampak atau impact. Fokusnya adalah kondisi yang muncul ketika program pemberdayaan kehidupan sosial masyarakat, seperti dampak penanggulangan kemiskinan, perkembangan media sosial, dan tata kelola pemerintah. Evaluasi ini dapat dilaksanakan melalui metode campuran, baik menggunakan teknik kualitatif maupun kuantitatif. Yang ketiga ada studi khusus. Evaluasi ini dilakukan secara lebih spesifik atau lebih fokus yang bersifat tematik. Dengan demikian, jenis evaluasi ini bersifat lebih mendalam. Yang selanjutnya ada evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi ini dilaksanakan terhadap program atau kegiatan yang telah dirumuskan sebelum program atau kegiatan itu dilaksanakan. Sedangkan evaluasi sumatif dilakukan setelah program sudah selesai. Yang selanjutnya ada evaluasi internal dan eksternal. Evaluasi internal merupakan evaluasi yang dilakukan oleh anggota, warga sekitar, atau tim dari kelompok tersebut. Sementara evaluasi eksternal ini evaluasi yang dilakukan melalui kerjasama dengan tim ahli atau di luar dari tim inti. Sebagai contoh, fasilitator yang ahli dalam bidang pemberdayaan. Yang selanjutnya ada evaluasi berdasarkan waktu pelaksanaan. Dibagi menjadi 3, yaitu sebelum program dilaksanakan atau pre-program evaluation. Yang kedua ada pada saat program berjalan atau ongoing evaluation. Yang ketiga ada setelah program berakhir atau ex post evaluation. Selanjutnya ada langkah-langkah evaluasi pemberdayaan komunitas. Yang pertama ada persiapan. Apa saja sih yang dipersiapkan dan apa aja yang akan ditinjau lebih lanjut, itu akan masuk ke langkah-langkah persiapan ini. Yang kedua ada pelaksanaan. Pengumpulan data. Apa yang dilaksanakan itu ada pengumpulan data atau informasi untuk menilai suatu program. Ada 3 cara. Yang pertama ada diskusi kelompok terarah, survei, serta observasi dan wawancara. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama di diskusi kelompok terarah. Diskusi kelompok terarah ini adalah media bagi sekelompok orang untuk mendiskusikan suatu hal atau permasalahan secara mendalam dan salah satu metode penelitian untuk menggali persepsi atau tanggapan sekelompok orang. Yang kedua ada survei. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari sekelompok responden atau sampel yang dianggap dapat mewakili sumber secara keseluruhan. Yang terakhir ada observasi dan wawancara. Observasi di sini dilakukan dengan mengumpulkan data dengan cara mengamati setiap kejadian yang sedang berlangsung. Sedangkan wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi langsung dari informan. Pada tahap langkah-langkah yang analisis, di sini itu analisis ini untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan dengan rencana program. Apakah ada hal yang ditutup-tutupi atau tidak, itu akan ketahuan di
langkah-langkah analisis ini. Yang terakhir ada pelaporan. Pelaporan di sini sebagai bukti pelaksanaan evaluasi untuk arsip dan dijadikan pembelajaran untuk program selanjutnya. Nah, saya akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi saya tadi. Kesimpulannya, evaluasi itu sangat penting karena evaluasi pemberdayaan sangat perlu dilakukan untuk memperbaiki program pemberdayaan agar tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk menonton video ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi. Semoga materi yang tadi saya sampaikan dapat diterima dengan baik dan dapat dicermati dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.